Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, Pertamax, dan solar subsidi sejak Sabtu sore direspon sejumlah aksi penolakan. Menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak di Jakarta diwarnai aksi pembakaran keranda jenazah dan ban bekas. Pengunjuk rasa berupaya menerobos brigade polisi untuk mendekati istana presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Haikal dengan NIM 05020261 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5B, dan video ini dibuat untuk ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Dosen pengampu Ibu Elva Emeldatur Rohmah, SHI, MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa di PT UN. Tadi telah saya berikan cuplikan video tentang demo yang akhir-akhir ini marak, yaitu kenaikan BBM yang dilakukan oleh keputusan pemerintah. Dan di sini untuk demo BBM ini juga termasuk dalam objek sengketa di PT UN. Oleh karena itu, saya akan jelaskan kenapa demo kenaikan BBM ini bisa masuk di objek sengketa di PT UN. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang badan atau pejabat tata usaha negara, yakni badan atau pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari saya sendiri, saya mengartikan PT UN atau pejabat tata usaha negara adalah suatu pejabat yang melakukan urusan pemerintah dalam hal eksekutif dapat dikenakan sebagai badan atau pejabat UN. Dalam bukunya Haji Winjar Abdullah SH MSI menarik kesimpulan mengenai siapa badan atau pejabat UN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikategorikan sebagai badan atau pejabat UN. Di antaranya adalah tiga kategori, yakni yang pertama adalah badan atau pejabat instansi resmi pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, dan instansi resmi pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif. Dan dua adalah badan atau pejabat semi pemerintah seperti BUMN, BUMD, dan lain-lain, termasuk yang juga merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta. Dan yang ketiga adalah badan atau pejabat swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan seperti yayasan yang bergerak di bidang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah tetapi dilaksanakan oleh swasta seperti perguruan tinggi, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam arti ini kita sudah paham yakni siapa yakni pejabat yang melaksanakan dalam video yang saya cuplikan tadi kenapa bisa menjadi sengketa TUN. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa itu sengketa TUN. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menyelesaikan sengketa TUN adanya peradilan tun. Keberadaan peradilan tun adalah tujuan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam sengketa TUN, titik sengketanya juga menyangkut hak subjektif berdasarkan hukum publik baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum perdata. Namun demikian, ruang lingkup sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud hukum peradilan TUN dalam arti kita harus mengetahui 5 dasar satu hal yang bisa menyebabkan sengketa TUN, yakni yang pertama adalah objek sengketa TUN itu sendiri. Dan adanya objek sengketa TUN merupakan syarat untuk timbulnya apa yang dinamakan dengan sengketa tata usaha negara. Sebagaimana dijelaskan di atas, objek sengketa TUN adalah tindakan atau perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara dalam wujud atau bentuk keputusan tertulis. Yani yang dimaksud dalam keputusan tertulis itu yakni adanya SK yang menetapkan suatu peraturan itu, dan itu merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam arti yang tadi di video cuplikan saya adalah di sana pemerintah menerbitkan keputusan bahwa BBM akan dinaikkan harganya. Jadi dalam arti untuk keputusan tersebut sudah bisa menimbulkan sengketa TUN.
dan tidak semua KTUN dapat serta menjadi objek sengketa TUN, sehingga perlu juga diketahui ciri-ciri keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa TUN. Yang pertama adalah perbuatan hukum badan atau pejabat TUN itu merupakan perbuatan hukum dalam bidang hukum publik, dan yang kedua adalah bersifat sepihak, dan yang ketiga adalah perbuatan hukum itu diperoleh berdasarkan wewenang yang sah, dan keempat adalah dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum yang ada. Dan yang kedua adalah subjek sengketa TUN. Pihak-pihak yang bersengketa adalah antara warga negara atau masyarakat dengan pejabat TUN yang sekurang-kurangnya terdiri dari penggugat dan tergugat. Jadi pihak penggugat ini dalam pasal 53 ayat 1 UU Peradilan TUN, penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Dan untuk pihak tergugat ini berdasarkan pasal 1 angka 6 UU Peradilan TUN, pihak tergugat dalam sengketa TUN adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan baik berdasarkan wewenang yang bersifat atributif pemberian, distributif pembagian, maupun deklaratif pelimpahan. Dan yang ketiga adalah dasar pengajuan gugatan TUN. Tindakan hukum badan atau pejabat TUN tersebut dinilai sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, salah menggunakan wewenang, dan yang terakhir adalah tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut atau terkait. Dan yang keempat adalah tujuan gugatan sengketa TUN. Tujuan diajukannya gugatan sengketa TUN ke pengadilan TUN adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya perbuatan atau tindakan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dan dapat disertai dengan ganti rugi atau rehabilitasi. Dan yang kelima adalah sifat peradilan TUN. Sifat peradilan dalam hukum acara formal TUN berupa langkah-langkah atau tahapan yang terbagi atas. Yang pertama adalah acara biasa. Dalam pemeriksaan sengketa TUN dengan acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah prosedur dismisal, pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat terima atau tidak dapat diterima. Pemeriksaan persiapan pada tahap ini dimaksudkan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan untuk acara cepat, yakni pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak dan dapat ditentukan dari alasan-alasan permohonannya. Dan yang terakhir adalah acara singkat, yakni pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Dalam arti ini adalah kita tahu bahwa untuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN itu dapat menjadi objek sengketa di PT UN. Dalam arti video yang ada di cuplikan tadi itu juga sudah termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa di PT UN. Oke, begitu saja untuk penjelasan dari saya, dan apabila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Mustafa Iqbal izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.